Pada tahun 1572, dunia manusia masih dihantui oleh makhluk-makhluk kegelapan. Di antara mereka adalah satu nama yang paling ditakuti, Malkin, penyihir kuat yang haus kekuasaan. Seluruh negeri gemetar mendengar namanya. Seorang sepuh bernama Gregory akhirnya berhasil menaklukkan Malkin. Ia mengurung penyihir itu di puncak gunung yang sunyi dengan kurungan besi diperkuat mantra kuno. Gregory percaya kurungan itu akan menahan Malkin selamanya. Bertahun-tahun berlalu, dunia mulai melupakan nama Malkin. Tetapi ketika bulan darah penuh muncul di langit, langit malam berubah merah dan udara bergetar. Pada saat itu, kekuatan Malkin bangkit kembali. Tubuhnya bertransformasi menjadi makhluk bersayap, matanya menyala bagai bara, dan jeritan panjangnya memecah kesunyian. Dengan mudah, ia menghancurkan kurungan dan terbang bebas menuju malam. Di waktu yang sama, Gregory sudah menua, sedang beristirahat di kedai. Wajahnya lelah, tangannya memegang cangkir minuman. Meski dikenal sebagai sepuh paling tangguh, masa tuanya dipenuhi rasa jenuh dan keletihan. Muridnya, William, datang membawa kabar buruk. Ada seorang anak kecil di gereja yang kerasukan. Gregory pada awalnya enggan bergerak, tetapi akhirnya ia ikut ke sana. Dalam gereja suasana mencekam. Seorang gadis terikat di pilar batu, matanya hitam dan suaranya terdengar seperti iblis. Roh jahat dalam tubuh gadis itu menyatakan bahwa Malkin telah bebas. Gregory segera menaburkan bubuk sihir. Tubuh sang anak bergetar dan roh kegelapan keluar, lalu menjelma menjadi sosok Malkin. Pertempuran pun terjadi. Gregory dan William berusaha bekerja sama. William melemparkan jaring perak, sempat menahan Malkin untuk beberapa saat. Namun Malkin terlalu licik. Ia menyeret William ke dalam jerat dan membunuhnya di hadapan Gregory. Penuhi amarah, Gregory membakar tubuh Malkin. Api melahap sosok penyihir itu, tetapi Malkin tidak mati. Ia berubah menjadi makhluk buas bersayap dan terbang melarikan diri ke dalam malam. Di sebuah desa terpencil hidup seorang pemuda bernama Tom Ward. Ia hanyalah anak ladang, menggembala ternak dan membantu keluarganya. Namun ia kerap mengalami penglihatan aneh. Bayangan Gregory, seorang wanita asing, dan pertempuran melawan kegelapan. Suatu hari Gregory datang ke rumahnya. Sang sepuh mencari anak ketujuh dari anak ketujuh, pemuda dengan takdir besar. Ternyata Tom adalah orang yang ia cari. Ibunya mencoba menahan, tetapi takdir sudah dipilihkan. Sebelum berangkat, sang ibu memberinya sebuah kalung perak dan berpesan agar Tom tidak pernah melepasnya. Kalung itu tanpa Tom sadari adalah Umbran Stone, jimat sakral yang menjadi rebutan para penyihir. Gregory membawa Tom ke rumahnya, tempat penuh buku tua, senjata perak, botol ramuan, dan benda-benda sihir. Biasanya seorang murid membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar. Namun Gregory menegaskan mereka hanya memiliki waktu 1 minggu sebelum bulan darah mencapai puncaknya. Hari-hari Tom dipenuhi latihan berat. Ia belajar melempar pisau hingga tepat sasaran, mengenali tumbuhan dan logam yang mampu menyakiti makhluk kegelapan, melawan ilusi sihir, dan berlatih menggunakan pedang. Gregory selalu keras, sering meremehkan kemampuan Tom, tetapi perlahan pemuda itu mulai menunjukkan keberanian dan tekad. Malamnya Tom selalu dihantui mimpi buruk tentang Malkin yang tertawa atau dirinya sendiri yang tewas di medan pertempuran. Namun ia mulai menyadari mimpi itu lebih dari sekedar bunga tidur. Itu adalah pertanda. Dalam perjalanan, Tom menemukan seorang gadis bernama Alice yang hendak dibakar warga karena dituduh mencihir. Ia mengenali wajah Alice dari penglihatannya, sehingga ia nekat menolong. Alice kemudian memperingatkan Tom bahwa semua murid Gregory biasanya mati muda. Kata-katanya membuat Tom gelisah, tetapi ia tetap percaya bahwa Alice tidak sejahat yang dia katakan orang. Namun kebenaran jauh lebih rumit. Alice adalah keponakan Malkin, dikirim sebagai mata-mata. Meski begitu, hubungan mereka berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Di balik darah penyihirnya, Alice mencoba meyakinkan Tom bahwa tidak semua penyihir itu memiliki jalan kejahatan. Malkin mulai mengarahkan pada letnetnya, salah satunya adalah prajurit haus darah bernama Urak. Gregory dan Tom berhasil menahannya dengan bubuk perak dan rantai, tetapi ketika saatnya menghabisi, Tom ragu. Ia melihat sisi manusia pada sosok itu. Keengganan ini membuat Gregory kecewa. Tak lama kemudian muncul monster raksasa bernama Bogart. Makhluk itu menghancurkan kereta mereka, menghantam tanah dengan langkah yang mengguncang bumi.
Tom nyaris mati, makhluk itu menangkapnya, tetapi ia berhasil menusuknya belati ke tangan Bogart. Amukan makhluk itu membuat mereka berdua jatuh ke sungai deras. Di dasar air terjun, Bogart terbunuh, sementara Tom selamat dengan susah payah. Pertemuan lain membawa Tom berhadapan dengan Lizzie, saudara perempuan Malkin. Lizzie melihat kalung Tom bersinar dan segera mengenalinya sebagai Umbran Stone, jimat sakral yang dulu milik Malkin. Dari sinilah Tom menyadari ibunya menyimpan rahasia besar yang terkait penyihir. Dalam sebuah malam yang penuh penyesalan, Gregory mengungkapkan masa lalunya. Ia pernah jatuh cinta pada Malkin, namun ketika ia menikah dengan wanita lain, Malkin dipenuhi cemburu dan membunuh istrinya. Gregory berhasil menahannya, tetapi tidak pernah sanggup membunuhnya. Kesalahan itu kini menjadi bencana karena belas kasihnya membuat Malkin kembali bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ketika bulan darah mencapai puncaknya, Malkin melancarkan serangan besar. Kota dilanda kekacauan. Api membakar rumah, manusia menjerit, dan pasukan kegelapan merajalela. Di tengah pertempuran, ibu Tom ikut bertarung menggunakan sihirnya. Dengan kekuatan gaib, ia sempat menjatuhkan beberapa musuh. Namun pada akhirnya, Malkin sendiri datang dengan sayap hitam dan cambuk api. Malkin melilit tubuh sang ibu dan membunuhnya dengan kejam. Kehilangan itu membuat hati Tom hancur. Di saat semua genting, Alice mendekati Tom dan berhasil mencuri kalung Umbran Stone. Tindakan itu membuat Gregory yakin bahwa Alice hanyalah pengkhianat. Namun bagi Tom, kebenarannya lebih rumit. Alice dipaksa oleh Malkin untuk melakukannya. Di sarang Malkin, perang besar meletus. Gregory berduel melawan Radu, letnan terkuat Malkin. Tugs, sahabat troll mereka, bertarung melawan pasukan minion. Alice berusaha melarikan diri dari cengkraman keluarga penyihirnya. Gregory terluka parah sebelum jatuh. Ia menyerahkan tongkat sihirnya kepada Tom. Kini segalanya bergantung pada pemuda itu. Dengan kalung ibunya, tongkat Gregory, dan keberanian yang ditempa oleh semua penderitaan, Tom menghadapi Malkin. Pertarungan berlangsung sengit. Penyihir itu berubah wujud menjadi wanita cantik, naga bersayap, hingga bayangan hitam. Namun Tom tetap bertahan. Pada akhirnya, ia berhasil menusukkan belati ke jantung Malkin dan membakarnya hingga hancur. Sebelum lenyap, Malkin berbisik tentang kutukan. Ia memperingatkan bahwa kegelapan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Setelah pertempuran, Gregory menandai tangan Tom dengan ratu api, tanda resmi bahwa ia kini seorang sepuk sejati. Alice kembali menemui Tom dengan penuh rasa bersalah. Meski keduanya masih menyimpan cinta, Tom tahu bahwa jalannya sudah ditentukan. Ia memilih menjadi sepuk meski itu berarti meninggalkan Alice. Gregory pun pensiun, menyerahkan tongkat, rumah, dan tusk kepada Tom. Ketika lonceng kota berdentang menandakan ancaman baru, Tom melangkah pergi. Kini ia bukan lagi anak ladang, melainkan sepuk generasi berikutnya, penjaga manusia dari kegelapan.